Halo Halo semua. semuanya, kembali lagi di Programmer Tersesat. bersama saya Nando Sandan. Jadi hari Kali ini kita akan membahas apa itu ChatGPT guys. Oke, penasaran? Langsung aja ini dia. ChatGPT menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dunia maya belakangan ini. Tidak sedikit orang yang penasaran tentang apa itu ChatGPT dan siapa sosok di baliknya. ChatGPT adalah singkatan dari Chat Generative Pre-trained Transformer. ChatGPT adalah sebuah model bahasa alami yang dikembangkan oleh OpenAI, sebuah perusahaan kecerdasan buatan yang berbasis di Amerika Serikat. Model ini merupakan salah satu dari serangkaian model yang dikembangkan oleh OpenAI yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mesin dalam memahami dan menghasilkan bahasa manusia. sejarah ChatGPT bermula pada tahun 2018 ketika OpenAI merilis model pertama mereka, yaitu GPT-1. Kemudian pada tahun 2019 mereka merilis GPT-2 yang lebih canggih dan mampu menghasilkan teks yang lebih kompleks dan berkualitas. Pada tahun 2020, OpenAI merilis GPT-3, model terbaru mereka yang memiliki kemampuan bahasa yang luar biasa dan dianggap sebagai salah satu model terbaik di dunia. ChatGPT adalah salah satu aplikasi dari model GPT-3 yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui obrolan online atau chatbot. Dalam beberapa bulan terakhir, ChatGPT telah digunakan oleh banyak perusahaan untuk mengembangkan chatbot yang lebih baik dan efektif dalam berinteraksi dengan pelanggan. Sosok di balik pengembangan ChatGPT adalah tim peneliti dan pengembang di OpenAI yang terdiri dari ilmuwan data, insinyur perangkat lunak, dan kecerdasan buatan. Tim ini dipimpin oleh Sam Altman, seorang investor teknologi terkenal yang juga merupakan mantan presiden Y Combinator, salah satu inkubator startup terbesar di dunia. Dalam sebuah wawancara, Sam Altman mengatakan bahwa tujuan utama dari pengembangan ChatGPT adalah untuk meningkatkan kemampuan mesin dalam memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Dengan kemampuan ini, mesin dapat menjadi lebih efektif dalam membantu manusia dalam berbagai bidang seperti pelayanan, pelanggan, analisa data, dan bahkan dalam menghasilkan karya sastra. Saat ini, ChatGPT menjadi salah satu aplikasi yang sangat populer dari teknologi model bahasa alami yang dikembangkan oleh OpenAI. Dalam aplikasi ini, ChatGPT juga digunakan sebagai chatbot yang mampu memahami bahasa manusia dan memberikan respon yang tepat dan relevan. Chatbot yang menggunakan ChatGPT sudah banyak digunakan oleh berbagai perusahaan, seperti perusahaan e-commerce, fintech, dan layanan pelanggan. Chatbot dengan teknologi ChatGPT mampu memberikan pengalaman yang lebih personal dan efektif dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Selain itu, ChatGPT juga menjadi inspirasi bagi banyak peneliti dan pengembang di bidang kecerdasan buatan dan ilmu komputer. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh ChatGPT, banyak aplikasi dan teknologi baru yang dapat dikembangkan, seperti penerjemah bahasa otomatis, sistem analisis teks, dan masih banyak lagi. Diharapkan dengan kemajuan teknologi ChatGPT, kedepannya akan tercipta sistem dan aplikasi yang lebih canggih lagi, yang mampu mengoptimalkan kinerja dan efisiensi mesin dalam memahami bahasa manusia. Hal ini dapat membawa dampak positif bagi berbagai bidang, seperti pelayanan, pelanggan, penerjemah bahasa, dan bahkan di bidang kreatif seperti penulisan dan sastra. Ya, itu dia dari artikel yang kita dapat oleh bingkainasional.com. Nah, kali ini kita akan react ya, oke? Nah, itulah tadi kita udah baca-baca mengenai apa itu ChatGPT, gimana sejarahnya, dan sangat fenomenal bagi kemunculannya gitu. Karena
terutama kita nih sebagai programmer yang biasanya kita ngetik Google, terus tiba-tiba muncullah ChatGPT ini. Jadi kalau kita tanya langsung ada solusi gitu. Kayak bener-bener inilah yang kita impikan dari dulu ya Jan. Oh, Bapak udah nyoba Pak? sudah Pak. Terima kasih Elon Musk, Lord of GPT. Iya, dibaliknya ada Elon Musk juga. Seperti itu. Harusnya sih yang bener ya kita bahas Open AI-nya dulu, baru bahas si ChatGPT-nya ya. Iyalah. Tapi ya kayak kita ngebahas anak, harusnya bahas orang tuanya dulu, baru anaknya siapa. Ini anaknya dulu, baru kita ntar bahas orang tuanya. Aneh banget bener. Aneh banget ini channel. Jangan dicontoh ya guys ya. Kok bolak balik bolak. Pusing lo semua. Ya, gue pernah ini Jan di kantor gue kan, di klien lah. Hmm. Mantok nih codingan. Tiba-tiba dia nemu caranya gitu. Udah di googling nggak dapet nih Jan. Tiba-tiba nemu nih caranya, tak 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 tak, di screenshot, taruhlah di ini grup chat gitu. Tak. Pas gue lihat, keren juga dia, bisa bikin solusi sendiri. Gue bilang, makasih mas, udah iniin. Enggak, itu ChatGPT. Wah, kenapa gue gak kepikiran? Kesel banget gue. Iya ya, kenapa gue? Jadi ChatGPT kan selain ngasih solusi bisa ini sebenarnya kan ngoding otomatis ya Jan ya. Gue pernah lihat banyak Iya, di TikTok tuh kayak gitu-gitu sih. Nah, betul. Kadang juga itu sampai bikin apa, skripsi pakai ChatGPT ya. Kita dijadiin isi ini. Tapi sekarang kan ada deteksi ini dari AI ya sebenarnya. iya, betul tuh. Soalnya kan sebenarnya pas mereka meluncur udah dicoba tuh yang misalnya masuk ujian kedokteran pakai ChatGPT dia bisa lolos apa enggak yang kayak gitu-gitu tuh Jan. Gue lupa deh di mana tuh. Nanti gue cari deh. Ya, Terus ya akhirnya kan ada yang bikin lah program anti ChatGPT-nya itu kan. Ujian aja yang pakai ujian aja lulus. Gue lupa ujian matematika atau gimana, lulus, bener-bener lulus. Kaget gitu. Terus teman gue ini Jan, eh PNS lulus. bukan. Enggak, gue kan ada kelas bahasa Inggris kan. Nah, Terus ada tugas bikin artikel. Dengan polosnya dibilang, Miss, boleh nggak kita pakai ChatGPT? Goblok. Ngapain lu nawarin gitu? Jadi kan dia ada proteksi ya. Lu simpen aja kalau lu ngerti ChatGPT-nya. Akhirnya dia cari cara Jan biar kita nggak duplikasi dari Allah ya Allah. Mikir ulang gue. Padahal kita semua tuh pas dia meluncur ya Jan ya, sepakat tuh pengen udahlah ChatGPT aja nih bikin artikel bahasa Inggris nih selesai nih. Dibocorin sama yang lemot temanku. Gitu Jan. Dan ya sebenarnya sih yang gua udah lihat kan di TikTok kan pas muncul seliweran gitu ya Jan ya gitu. Ada yang bikin nyoba game sederhana bisa Jan. Ada yang cari misalnya ChatGPT tolong bikin bilangan program apa ya? Jadi yang tentang ganjil genap gitu loh Jan, membedakan angka ini angka ganjil angka genap gitu Jan, menggunakan bahasa oh, pemrograman JavaScript misal dibuatin Jan, langsung diketikin otomatis. Di situ saya merasa ya mungkin saatnya saya harus pensiun jadi programmer. Lu gimana Jan, ada cerita nggak si ChatGPT ini Jan? gue belum ada cerita sih, cuma pemakaian personal aja gitu. Oh iya, iya, lebih spesifik. Ya, cuma pengalaman aja dulu waktu di tahun 2001 apa 2022 itu ya. Heeh, Pernah ada obrolan tentang Web3 kan. heeh. Kan salah satunya yang kita bahas itu apa ya? Web3. Dia tuh bisa menampilkan hasil yang benar-benar spesifik gitu apa dari apa yang kita cari. Uh, Mhm. ada dari konten program atau sesuatu juga. Oh, Nah, oh. terus kan belum terlalu terkenal ya, belum terlalu dipublish banget si ChatGPT-nya. Mhm. Itu kita bahas masalah Web3 itu gitu. Ya, salah satu tanda
membuat result itu result yang vertikal gitu. Kayak misalkan saya butuh rumus segitiga. Yang tampil itu bukan list dari kayak kalau Google kan ya search engine ya memang yang tampil ya recommendation gitu. Kalau ChatGPT itu mungkin kasih tahu ini rumus segitiga itu benar ini. Betul, Nah, betul. itulah yang sekarang ya apa yang AI dan lakukan di ChatGPT itu ya seperti itu gitu. Kita minta sesuatu yang benar-benar detailin sama dia gitu. Dan menurut gue ya emang udah masuk eranya gitu, masuk era baru dan kita emang udah harus belajar hal baru gitu. Jangan sampai kita yang orang-orang digital gini malah nggak belajar, terus belajar lagi gitu. Jadi Betul, lihat betul. aja konten konten kita itu. Iya, iya. Gua ngeliat ChatGPT ini, Jan. Ingat ini, Jan. Apa? Ada kartun Nickelodeon Jimmy Neutron, Jan. Hmm. Jimmy Neutron kan kalau udah terdesak nanya si anjingnya tuh namanya Goddard. Oh iya. Terdesak kan diserang. Kasih 3 opsi pilihan terbaik yang membantu saya pecahkan kan. Biasanya kan dia pakai berpikir-berpikir gitu kan nemu Iya ide. iya. Kalau dia mentok nanya anjing, anjingnya kan AI nih, si Goddard Hmm. ini kan. Nah, Iya 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 tahu tahu. itu cikal bakal ChatGPT ngasih opsi yang bener gitu. Yang ini Jan, cara ngalahin jadi kan si temennya Jimmy Neutron ini pinter juga. Waktu itu ada rivalnya, bikin Hmm. tiruannya Goddard. Terus, Iya oh iya. ya kan, lu tahu Yang robot juga tahu gue robot tahu. anjing juga kan, lu tahu Goddard ngasih apa? Ngasih opsi apa? Meledakkan diri. Ya udah, percaya percaya aja dong. Ternyata emang didesain pas meledakkan diri, si anjingnya meledakkan diri, rusak. Dia menyatu lagi Jan. Anjir. AI Aduh. gila. Ya seperti itulah. Ya itu nggak jauh beda sama Iron Man lah. Aaron Jarvis. Jarvis. Iya gue lupa. Jarvis itu AI kan. Wah, AI. Iya, kasih tahu. kombinasi technical sama mechanical. Iya, Pak. Iya sih. Suatu saat kayaknya pernah deh wawancara Mbak Mbak Najwa Shihab ke senior Google gitu loh. Mhm. Apa kita bisa bikin Jarvis? Dia bilang sih bisa tapi prosesnya masih sangat panjang untuk menuju ke sana gitu kan. Bener. Wah, Ah serius lu cepet lu. Cepet-cepet ntar kita dituntut bikin Jarvis cu. ya bisa asal ada pemodalnya dong kan Oh kita kasih iya modal benar. modalnya kan bukan cuma duit doang, modal Betul. waktu dan Waktu pikiran. riset. Iya bisa. Apa sih sekarang yang nggak bisa mereka bikin robotik udah bisa Iya. bikin mechanical apa namanya kinetik tenaga kinetik dari mekanisnya udah ada sekarang. Bikin sepeda ini Jan, anti jatuh. Yang didorong diri lagi. Ada tuh Iya Google. ada, apa susahnya tinggal kita kombinasiin aja gitu, Iya, iya. Bener sih lo. ilmu sumber-sumber ilmunya udah ada, kita kombinasi Bener sih yang lo. susah itu kombinasi dari banyak jenis ilmu. Iya, 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 iya. Iya. Ya pokoknya bersyukurlah untuk ChatGPT ini. Tapi eh mengenai apakah ChatGPT akan bisa menggantikan programmer nanti kita akan bahas di konten selanjutnya nih guys. Tidak akan kita bahas gamblang di sini. Karena biar kita ada tabungan konten. Waduh. Tapi jangan kecewa juga. Kita tidak akan meriak aja, tapi kita akan demo sederhana untuk Tuh, ChatGPT ini, oke? oke. Lanjut aja kita saksikan ini, oke? Nah, teman-teman, kita udah ada di halaman si ChatGPT-nya. Nanti kalian klik aja ini chat URL-nya chat.openai.com seperti itu. Nah, sebenarnya gue udah buat ini Jan, beberapa historinya gini, masih misalnya 30 konten ideas gitulah. Nah, karena kita mau demo sederhana, kita mulai dari pertanyaan apa dulu Jan? Rumus Pitagoras Jan. Boleh 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 kita coba.
Tulisannya gimana ya? Pitagoras. Kita coba nih ya. Apakah tipu-tipu nih? Oke. 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 Anjay. Rumus Pitagoras adalah rumus matematika yang digunakan untuk menghitung sisi miring segitiga siku-siku. Benar. Rumus tersebut dinyatakan sebagai berikut: A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Benar. Benar, Jan. Benar. Seperti ini, guys. Untuk contoh sederhananya ya. Kalian dengan mudah. Atau mau lu coba lagi apa, Jan? Siapa Luhut Binsar Panjaitan? Apa? Siapa Luhut Binsar Panjaitan? Enggak. Kita enggak ke sana. Enggak. Siapa Wapres RI? Waduh. Enggak, maaf ya. Maaf, guys. Emang Januari. Yang bener lah, Jan. Yang baku-baku aja dulu. Apakah Jokowi keturunan Cina? Misalnya ya, bagaimana terjadinya pelangi? Kita coba Pelangi dulu. LGBT. Bukan pelangi ini, habis hujan. Kita coba lihat. Apakah dia bisa menerjemahkannya? Ini juga tergantung dengan internet koneksi kalian ya, guys. Kalau ngadet-ngadet ya patah-patah nanti penerjemahannya. Seperti itu. Kita tunggu. Nah, seperti ini, Jan. Ya tulis tuh, pelangi ketika cahaya matahari lewat tetesan atmosfer. Bener. Terbelum jadi warna bener. Bener. Warnanya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Oke, bener. Bener. Magic Hibinio nih, guys. Bener. Bagus. Elon Musk, saya cinta OpenAI Anda. Tidak dengan Twitter. Maaf ya, maaf Twitter bercanda, maaf Elon Musk ya. Ya seperti inilah kira-kira demo sederhana tentang penggunaan ChatGPT gitu. Nanti kalau misalnya kalian mau nanya yang lebih kompleks, kalian coba sendiri ya. Saya nggak terlalu berani. Apa tuh? Oh enggak, jangan mancing gua. Ya oke, saya balik dulu nih ya ke kamera kita ya. Oke, ya seperti itu tadi demo sederhana penggunaan ChatGPT. Tadi kita tanya Pitagoras, kita tanya bagaimana proses terjadinya pelangi yang bukan LGBT. Anda jangan mancing, hey. Ini konten aman, konten mendukung pemerintah. Itu mendukung, makanya saya tadi mau cari tahu. Oh, takut saya Pak, takut aneh-aneh Pak. Lu tahu kemampuan editing saya kan tidak seperti ya PewDiePie seperti itu kan. Saya tidak jago banget maksudnya gitu. Ya mungkin itu aja paling ya Jan ya. Boleh. Kita akan bahas kulit-kulitnya pas Januari umroh ya. Lambat. Enggak. Ya nantilah kita akan scheduling lagi. Soalnya ChatGPT ini terlalu banyak banget pembahasannya gitu. Dan terlalu OP banget gitu. Dan artikel terbaru tuh gue bilang kan udah rilis tuh, katanya version terbarunya belum dirilis aja ke publik kan. Terus Elon Musk apa? GPT-4. Iya ya. Terus Elon Musk bilang jangan terlalu inilah. Jadi kayak full AI banget bener Jan nanti. Jadi sempurna banget gitu. Nah, kan karena kesempurnaan milik Tuhan Yang Maha Esa ya. Santai aja dulu gitu. Iya. Betul. Nggak apa-apa dia sempurna, cuma kan sempurnanya sebatas manusia. Iya. Walaupun manusia juga nggak sempurna. Betul. Udah. Nanti mungkin ada saatnya. Ada saatnya. Ya, gitulah paling ya seperti itu pembahasan kita untuk ChatGPT.
Ada yang mau tambahin Jan? Nggak ada sih. Ya, aman, aman. Aman lah ya. Aman, aman. Oke, ya demikian konten kita kali ini nih teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata nih dan jangan lupa untuk selalu support channel Pabla tersesat ini. Eh, Programmer tersesat ini jadi ini pleset saya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa kasih komentar. Kalau kalian mau ada feedback kasih aja di kolom komentar. Kalau kalian mau support donasi bisa nanti di Saweria. Ada QR code-nya nanti kita kasih pojok kiri atau pojok kanan kita sertakan di videonya ini. Gitu aja paling ya. Oke. Saya Nandosan dan teman saya. Januari. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.